Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kusmaordani dengan NIM 103032400009. Saya dari kelas IT 4801. Di sini saya akan menjelaskan tugas CLO1 kalkulus. Pada soal nomor 1 diketahui grafik sebuah fungsi eksponen yaitu Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X plus C yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Nah, pada subsoal nomor 1 bagian A, kami disuruh mencari nilai A, B, dan C, lalu menjelaskan bagaimana cara kami memperolehnya. Di soal B, kami disuruh menghitung nilai F negatif 1 dan F sama dengan 3. Lalu mencari bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar daripada 1 juta. Lalu soal yang selanjutnya yaitu cari bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih kecil dari 1001. Soal nomor 1, tadi sudah diketahui bahwa Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X plus C melewati titik-titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Nah, pada soal A, kami disuruh mencari nilai A, B, dan C. Pertama kita mencari fungsi melewati titik 0,4, maka akan menghasilkan persamaan 1. Nah, titik 0,4 ini 0-nya sebagai X dan 4-nya sebagai Y. Kita substitusikan kepada fungsi yang sudah diketahui sebelumnya. 4 sebagai Y, maka 4 sama dengan Fx, berarti 0-nya dimasukin, F0 sama dengan AB pangkat 0, karena X-nya diganti dengan 0, ditambah C. Maka jadinya 4 sama dengan A plus C, karena B ini apabila diganti jadi angka, apapun angka itu kalau misalkan dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, maka persamaan 1 ketemunya 4 sama dengan A plus C. Yang kedua, fungsi melewati titik 1,7 maka menghasilkan persamaan 2. Nah, kita masukin lagi 1 sebagai X dan 7 sebagai Y. Berarti 7 sama dengan F1 sama dengan AB pangkat 1 ditambah C. Maka hasilnya jadi 7 sama dengan AB plus C, menjadi persamaan 2. Lalu persamaan 3 yang fungsi melewati titik 2,13. Kita substitusikan lagi 2 sebagai X dan 13 sebagai Y. 13 sama dengan F2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah C. Maka persamaan 3 hasilnya 13 sama dengan AB pangkat 2 plus C. Nah, cara agar memperoleh nilai A, B, dan C itu dengan mengeliminasi persamaan-persamaan yang sudah kita temukan sebelumnya. Dimulai dari persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 kan tadi bunyinya 1 plus C sama dengan 4. Persamaan 2, AB plus C sama dengan 7. Dikurangi C dikurangi C sama dengan 0. Berarti habis ya. Lalu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sisa dengan AB dikurangi A. Maka ini menjadi persamaan baru, yaitu AB min A sama dengan 3 menjadi persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3 yang lebih kompleks. Tadi kan persamaan 3-nya AB kuadrat ditambah C sama dengan 13. Dieliminasi dengan persamaan 2, AB plus C sama dengan 7. Dikurangi, C-nya habis, 13 dikurangi 7 hasilnya 6. Lalu sisanya AB kuadrat min AB. Maka AB kuadrat min AB sama dengan 6 menjadi persamaan 5. Nah, karena kita masih sisa 2 persamaan, kita eliminasi lagi kedua persamaan tersebut. AB kuadrat min AB sama dengan 6, kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana biar nanti bisa dicoret. AB menjadi B min 1 sama dengan 6. Terus AB min A menjadi A dalam kurung B min 1 sama dengan 3. Terus agar B min 1-nya hilang, kita kalikan dengan 1 per B min 1. Jadi langsung ketemu ya guys, AB sama dengan 6, sedangkan A sama dengan 3, jadi A-nya sama dengan 3. Nah, karena tadi udah diketahui A sama dengan 3, kita substitusikan lagi si 3 ini ke persamaan AB sama dengan 6. Jadi A-nya tadi 3, dikali B sama dengan 6, B-nya sama dengan 6 per 3. Maka B hasilnya 2. Lanjut ke nilai C. Jadi cara memperoleh nilai C itu sama seperti sebelumnya dengan mensubstitusikan angka yang sudah diperoleh ke persamaan. Nah, kita ambil persamaan yang paling sederhana tadi, persamaan 1. Persamaan 1 kan tadi bunyinya A plus C sama dengan 4. Nah, tadi kita peroleh A sama dengan 3, maka dimasukin 3 ditambah C sama dengan 4. C sama dengan 4 dikurangi 3, dipindah ruas, maka jadi dikurang, maka hasilnya C sama dengan 1. Jadi nilai A, B, dan C berturut-turut adalah A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1.
Lanjut ke soal B, kamu disuruh menghitung nilai F-1 dan F3. Nah, sudah diketahui bahwa tadi Fx kan sama dengan AB pangkat X plus C, dengan A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nah, F1-nya tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada. AB pangkat min 1 plus C, A-nya 3, B-nya min 1, tambah C-nya 1. Terus, 2 pangkat min 1 tuh jadinya setengah, karena dia pangkatnya negatif, jadi 3 dikali setengah ditambah 1, jadi 3 per 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2, maka hasilnya 2,5 untuk F sama dengan min 1. Nah, untuk F sama dengan 3, kita masukin lagi, A-nya 3, X-nya kan 3, terus B-nya 2, jadi 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8, ditambah 1, jadi 24 ditambah 1 sama dengan 25 untuk F sama dengan 3. Lanjut ke soal C. Carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar daripada 1 juta. Kita substitusikan lagi fungsi-fungsi yang sudah kita dapat sebelumnya. Fz sama dengan 3 dikali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih besar daripada 1 juta. Nah, biar satunya ini hilang, kita kurangi 1 di kedua sisi. Jadi, plus 1 min 1, terus 1 juta dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya 3 kali 2 pangkat Z lebih besar daripada 9.999. Kita hilang, biar kita bisa tahu ini lebih singkat, 3-nya kita pindahkan ruas, jadinya dibagi, jadi 2 pangkat Z lebih besar daripada 9.999.999 dibagi 3, jadi 2 pangkat Z lebih besar daripada 333.333. Nah, apabila kita cari bilangan bulat terkecil Z yang memenuhi adalah 2 pangkat 19. Nah, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Kita substitusikan lagi 2 pangkat 19 untuk ngecek apakah benar 2 pangkat 19 ini apabila dikali dengan fungsi ada, hasilnya lebih besar daripada 1 juta. Kita substitusikan lagi, 3 kali 2 pangkat 19 ditambah 1 lebih besar daripada 1000. 3 dikali 2 pangkat 19 itu hasilnya 524.288 ditambah 1 dikali 3, maka hasilnya 1.572.865. Maka benar ya guys, bahwa hasilnya lebih besar daripada 1 juta. Kita lanjut ke soal terakhir di nomor 1. Kita disuruh mencari bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih kecil daripada 1001. Nah, pertama-tama sama seperti sebelumnya, kita kurangi 1 biar satunya hilang di kedua sisinya. Berarti 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 terus dikurangi 1, 1001-nya juga dikurangi 1. Jadi hasilnya 3 kali 2 pangkat Z lebih kecil daripada 1000. Nah, biar kita sederhanakan supaya kita lebih mudah mencari. Nah, 2 pangkat Z lebih kecil daripada 1000 dibagi 3. 3-nya kita pindah ke bawah kan, jadinya bagi. Nah, terus dihitung deh, tinggal dicari nilai Z mana yang memenuhi. Nah, saya diketemukan bahwa 2 pangkat 8 sama dengan 256 yang lebih kecil daripada 333,33. Nah, lalu kita substitusikan untuk memastikan apakah 2 pangkat 8 itu benar memenuhi lebih kecil daripada 1001 apabila dimasukkan ke dalam fungsi. Kita hitung 4F8 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 ditambah 1 lebih kecil daripada 1001. 3 dikali 2 pangkat 8 itu kan 256 ditemukan. Terus ditambah 1 lebih kecil dari 1001. Nah, 3 dikali 256 ditambah 1 itu hasilnya 769 lebih kecil daripada 1001. Jadi benar ya guys, kalau misalkan 2 pangkat 8 ini memenuhi bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih kecil daripada 1001. Pada soal nomor 2, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan real non-negatif yang melewati grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan pada gambar di soal. Nah, kami disuruh mencari f0 dan f1 apabila ada, lalu mencari titik x yang menghasilkan fx sama dengan 1, menentukan nilai a, dan menentukan domain fungsi fx. Akan saya jelaskan di video setelah ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini kan kita disuruh menentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Nah, untuk f0 itu tidak ditemukan karena tidak mungkin ada basis yang bernilai 0. Untuk f1 tuh ada karena log a1 itu sama dengan 0, didapat dari angka berapa yang apabila dipangkatkan nilainya sama dengan 1. Soal B, kita disuruh mencari titik x yang menghasilkan fx sama dengan 1. Nah, kita menggunakan sifat logaritma log a b sama dengan c, ekivalen dengan a pangkat c sama dengan b. Lalu kita substitusikan log a
X sama dengan 1, berarti A pangkat 1 sama dengan X. Nah, maka A sama dengan X. Jadi, X-nya sama dengan A. Tentukan nilai A jika dilihat dari grafik yang menggunakan titik 3,1. Nah, kita menggunakan sifat logaritma yang sama, log AB sama dengan C, ekivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, kita substitusikan lagi, fx sama dengan log A1 sama dengan 3. Nah, ekivalen dengan A pangkat 1 sama dengan 3, maka A-nya hasilnya sama dengan 3. Yang D, tentukan domain dari fungsi fx. Nah, domain dari fungsi logaritma fx, A log x, nilainya itu harus selalu positif untuk semua x. Karena fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x lebih besar daripada 0, maka domain dari fx adalah 0, infinity. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.